Nas, lihat deh. Keren banget gak sih teknologi sekarang? Banget, kerennya banget sih. Gue penasaran deh, kenapa ya mereka semua ini bisa ada di muka bumi ini? Nah, itu kenapa lo penting banget buat baca buku. Gue pernah baca buku nih ya, dan dalam buku itu dijelasin apa sih arti dari konvergensi media itu. Apa tuh? Nah, berdasarkan buku yang gue baca, berdasarkan The New Dictionary Oxford of English, konvergensi media adalah pertemuan dari beberapa orang yang beda arah, mereka berkumpul menjadi satu untuk bertemu. Sama halnya nih dengan video yang barusan lo tonton. Apa sih kesinambungannya? Jadi, kenapa dinamakan konvergensi media? Kalau sebelumnya tuh nggak ada konvergensi media kan? Nah, itu semua tuh terpisah-pisah. Mulai dari teks, audio, gambar, video, itu semua terpisah-pisah. Tapi setelah adanya konvergensi media ini, semua gabung nih jadi satu. Jadi sekarang orang-orang kalau mau update konten-konten multimedia atau konten media, itu nggak perlu pakai cara ribet harus gabungin semua jadi satu. Gitu. Wah, ternyata keren banget ya konvergensi media ini. Kayak ternyata kita udah mudah nih sekarang. Gak perlu membayangkan lagi sapi itu suaranya kayak gimana, hewan itu suaranya kayak gimana, dan gambarnya itu kayak gimana. Dan sekarang udah menjadi satu ya ternyata. Betul. Itu udah canggih banget lah zaman sekarang tuh. Apa penyebab yang memaksa dunia industri untuk melakukan penemuan kembali bentuk model bisnisnya? Yang pertama, kemerosotan ekonomi terburuk sejak depresi hebat pada tahun 1930-an. Hal ini menyebabkan penurunan dolar iklan karena banyak sekali pengusaha atau usaha-usaha yang tidak memasang iklan. Yang kedua, surat kabar online lebih banyak digunakan oleh para penggunanya dibanding bisnis media lainnya. Hal ini telah terlibat dalam merger dan akuisisi yang membuat mereka sangat terlilit hutang menjelang resesi hebat. Yang ketiga, tempat iklan online seperti Google dan lainnya semakin populer di kalangan pengiklan yang menganggapnya lebih hemat biaya dibandingkan kita harus menggunakan media konvensional lainnya. Dan yang terakhir yaitu lebih banyak sekali pembaca online di mana mereka dapat mengakses berita secara gratis dan juga mereka menganggap rugi jika mereka harus membeli berita secara konvensional. Berikut saya akan menjelaskan beberapa berita digital yang beredar di Indonesia, yaitu yang pertama adanya Republika Online. Salah satu pelopor surat kabar digital di Indonesia yang juga memiliki surat kabar edisi cetak adalah Harian Republika melalui Republika Online atau ROL, yang hadir sejak pada tanggal 17 Agustus tahun 1995. 2 tahun setelah Harian Republika edisi cetak terbit. Menurut situs Republika Online, ROL merupakan portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video yang terbentuk berdasarkan teknologi hypermedia dan hypertext. Dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial media, ROL kini hadir dengan perkembangan berbagai fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan diperbaharui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal dan menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya oleh banyak kalangan. Lalu, setelah kita mendengar Republika Online, tentu masih ada berbagai macam berita digital yang tentunya beredar di Indonesia. Yang kedua adanya Kompas.com. Selain Republika Online, pada tahun 1998, Kompas Gramedia membuat versi online dari Harian Kompas dengan alamat http://2-www.kompas.com yang disebut Kompas Online untuk memenuhi perkembangan tren di masyarakat yang menunjukkan fenomena penggunaan internet untuk mendapatkan informasi. Dalam perkembangan selanjutnya, Kompas Online menjadi unit bisnis tersendiri di bawah PT Kompas Cyber Media atau KCM
dan saat ini berubah menjadi kompas.com. Kompas.com merupakan portal berita yang memuat berita-berita online yang isinya berbeda dengan berita-berita surat kabar harian Kompas edisi cetak. Namun, Kompas.com juga menyediakan Kompas cetak secara online dan e-paper yang isinya sama dengan edisi Kompas edisi cetak, namun hanya dapat diakses secara berbayar dengan berlangganan. Untuk mengikuti perkembangan teknologi, pada tanggal 21 Juli 2010, Kompas meluncurkan Kompas iPad sebagai koran pertama di Asia yang dapat diakses melalui iPad, sehingga pembaca dapat membaca harian Kompas melalui iPad. Nah, yang terakhir adanya pikiran rakyat online. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang akan mempermudah seseorang untuk mencari segala sesuatu. Dan teknologi di sini akan mempertimbangkan inovasi yang telah membentuk industri surat kabar, yang dimana kecepatannya sangat penting dalam semua fase, yang terdiri dari pengumpulan, penerbitan, dan penyebaran berita. Trend news gathering atau bisa disebut juga pengumpulan berita. Teknik mencari atau mengumpulkan berita terdiri dari 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan riset data, yang memiliki kecepatan sistem transportasi dari kapal sleeper ke Pony Express dan bahkan ke Merpati Pos. Pada salah satu generasi, telepon juga bisa meningkatkan kecepatan pengumpulan berita. Meskipun beberapa wartawan pada akhir abad ke-19 meremehkan dan menilai wartawan yang mengumpulkan berita melalui telepon dicap malas. Saat ini semua sarana komunikasi elektronik modern ditemukan di ruang redaksi. Reporter yang berteknologi tinggi memindai saluran radio, TV, dan satelit untuk mencari berita dan ide. Mereka memantau frekuensi komunikasi polisi dengan menggunakan Twitter untuk mendapatkan tips dan cerita konfirm. Mereka juga memeriksa situs berita internet, blog, ruang obrolan, dan list service untuk memunculkan prospek dan melancarkan rumor. Pelaporan dengan bantuan komputer atau CAR yang sekarang menjadi istilah umum untuk menggunakan komputer agar bisa mengakses mesin pencarian dan menyaring tumpukan data yang mentah. Update pembaruan berita bisa dilakukan dengan cepat baik dari sisi konten maupun redaksional. Misalnya terjadi kesalahan ketikan atau ejaan, dan setelah itu media akan melakukan update untuk memperbaiki kesalahan. Tujuannya agar enak dibaca dan tidak menjadi salah sangka pada media tersebut. Contohnya sebagai berikut. Berikut adalah berita yang salah di bagian ejaannya. Di situ dikatakan berusia paling rendah 50 tahun, sedangkan di ejaannya 40 tahun.
Sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah surat kabar di dunia. Maka dari itu saya akan menyebutkan beberapa surat kabar di dunia versi luar negeri. Yang pertama ada Chicago Tribune yang didirikan pada Maret 1996 dan melayani audiens yang dijelaskan oleh Ben Etes, yaitu editor chicagotribune.com. Sebagai pembaca setengah Chicago dan setengah non-Chicago. Situs ini menyediakan semua konten surat kabar edisi cetak. Tribun sendiri adalah layanan surat kabar online pertama di AOL yang dimulai pada Mei 1992 dan salah satu surat kabar elektronik paling awal. Konten aslinya biasanya adalah berita terbaru yang merupakan konten yang bergantung pada surat kabar dan layanan berita untuk sebagian besar konten. Warga Chicago memilih untuk mendapatkan berita online mereka dari merek lokal yang terpercaya, menarik audiens, dan juga berpendidikan yang kaya. Situs Chicago Tribune menjangkau lebih dari 1 juta pembaca setiap bulan. Berikutnya, ada Dallas Morning News yang didirikan pada November 1996 yang melayani pasar wilayah metropolitan Dallas-Fort Worth, tetapi juga melayani pasar yang lebih besar di negara bagian Texas. Menurut Gary Barker, manajer umum untuk operasi web Dallas yang mengawasi hubungan bisnis pemasaran keuangan dan juga mitra, mendiskusikan untuk mengumpulkan konten berita. Konten-konten ini dikelola oleh editor senior pada berita olahraga dan juga untuk multimedia. Reporter dan editor situs menyampaikan berita lokal, nasional, dan internasional sepanjang hari, menyediakan berita dari surat kabar dallasnews.com, dan juga membuat serta mengedit cerita khusus untuk internet. Situs ini menggabungkan fitur interaktif seperti video, forum, audio, pendapat, arsip, dan juga iklan baris. Dan juga ada beberapa konten cetak seperti komik dan cerita-cerita yang menarik dari berita utama Associated Press yang tidak tersedia di situs online. Yang ketiga ada Los Angeles Times, adalah salah satu surat kabar terkemuka di dunia dan sumber berita dominan di pantai barat. Meskipun dikenal secara internasional, surat kabar ini berusaha melayani California Selatan dengan kehadiran online-nya. Meskipun demikian, ia memiliki audiens yang signifikan dari California serta daya tarik nasional dan juga internasional. Richard Core, editor of LAtimes.com, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi produksi situs editorial. Core mengatakan sekitar setengah dari pengunjung situs berasal dari area sirkulasi utama edisi cetak di California Selatan. Situs ini muncul di web pada bulan April 1995 pada tahun 1994 dalam layanan informasi prodigi yang dipatenkan. Situs berita ini menawarkan berbagai macam berita olahraga, bisnis, dan juga hiburan yang berasal dari surat kabar. Stasiun televisi Los Angeles yang berafiliasi. Namun, kekuatan situs ini adalah liputan harian dan juga akhir pekan surat kabar. Yang terakhir ada The New York Times, adalah salah satu surat kabar terkemuka di dunia. Edisi online-nya disebut New York Times on the Web, memulai debutnya pada 20 Januari 1996. Yang juga melayani dunia yang pembacanya berasal dari seluruh dunia. Editornya bernama Bernard Gertzman, yang bertanggung jawab atas seluruh operasi editorial online, menentukan konten halaman beranda setiap hari. Situs ini menarik sekitar 1/4 audiens dari luar Amerika Serikat dan juga 1/4 penonton lainnya berasal dari wilayah metropolitan New York. Ada sekitar 160 orang yang bekerja di situs ini, namun tidak ada yang menulis konten asli. Peran kepemimpinan di situs ini termasuk editor association, editor maupun editor berita, editor bisnis, dan juga sejumlah produsen konten dan gambar.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan asal-usul ulasan berita online atau surat kabar. Surat kabar pertama kali ditemukan pada tahun 1980. Setahun kemudian, di tahun 1990, muncul situs berita online dengan landasan www atau yang bisa teman-teman lihat ketika membuka website. Nah, pada saat di tahun 1990, surat kabar sudah mulai berkembang pesat. Penyebab berkembang pesatnya surat kabar ini dikarenakan adanya dorongan dari www. Perbedaannya apa sih dengan tahun 1980 dan tahun 1990? Perbedaan yang terlihat sangat jelas adanya perkembangan pesat dari surat kabar ini. Jika tidak ada dorongan dari www, maka surat kabar tidak akan berkembang pesat seperti tahun 1980. Karena adanya www ini, maka di tahun 1990 surat kabar sudah menjadi berkembang lebih. Tentu saja perkembangan ini mengalami jatuh bangun, tidak hanya berjalan lancar terus-menerus. Menurut Asosiasi Surat Kabar Dunia, di tahun 2002 mereka sudah merilis berapa jumlah surat kabar edisi online yang sudah terilis. Ada sekitar 50 edisi online yang berhasil dirilis dan diminati oleh masyarakat setempat. Namun, di tahun 2001 terjadi penurunan. Menurut Asosiasi Surat Kabar Dunia, tahun 2001 peminat baca surat kabar online menurun. Lalu di tahun 2002, peminat baca mulai meningkat dan asosiasi sudah mulai memprediksi akan ada berapa edisi online. Asosiasi Surat Kabar Dunia juga memberitahu kepada masyarakat sekitar akan ada berapa surat kabar yang dirilis pada tahun 2002 sampai seterusnya. Asosiasi tersebut mengatakan akan ada 2.959 surat kabar edisi online yang akan dirilis setelah tahun 2002. Sampai saat ini masih ada surat kabar edisi online yang masih terrilis dan masih bisa dibaca oleh masyarakat sekitar. Berikut saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan surat kabar digital. Kelebihan yang pertama, surat kabar digital dalam suatu website akan lebih fleksibel dibandingkan surat kabar konvensional. Yang kedua, dapat mengakses berita-berita terdahulu yang terdapat di dalam arsip berita surat kabar digital sebelumnya dan membaca berita-berita terkait. Yang ketiga, dapat diakses di mana saja dan kapan saja asalkan terdapat koneksi internet. Yang keempat, surat kabar digital dapat menjangkau banyak pembaca lebih cepat dan lebih luas. Yang terakhir, di masa lalu jurnalis akan melakukan liputan mereka jauh dari kantor. Namun, seiring berjalannya waktu, semua sarana komunikasi elektronik modern ditemukan di dalam ruang redaksi. Tentu, surat kabar digital juga memiliki kekurangan. Yang pertama, beberapa surat kabar online mengenakan biaya untuk cerita arsip, sedangkan yang lain hanya mengenakan biaya untuk berita hari ini. Yang kedua, teknologi itu rumit dan juga mahal. Juga, bandwidth dan frekuensi untuk menyebarkan informasi adalah sumber daya yang langka, dan tidak semua manusia dapat menggunakan hal tersebut. Yang terakhir yaitu persaingan antar perusahaan yang semakin meningkat dan perlunya biaya yang cukup tinggi untuk menghasilkan berita yang banyak diakses oleh para pembaca. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum apa perbedaan dari Kompas ID dan Kompas.com? Berikut saya akan menjelaskan perbedaan Kompas.com dan Kompas ID. Kompas ID menyajikan berita berkualitas yang terbit di harian Kompas setiap hari dalam platform digital. Sedangkan Kompas.com merupakan portal berita online yang menyajikan berita dengan pemutahiran terkini. Kompas ID dikelola oleh PT Kompas Media Nusantara yang juga bertindak sebagai penerbit harian Kompas. Sedangkan Kompas.com dikelola oleh PT Kompas Cyber Media. Kelebihan dan kekurangan.
Berbeda dengan surat kabar konvensional, surat kabar digital dalam suatu website akan lebih fleksibel. Mengapa demikian? Karena pembaca memiliki kebebasan yang luas dalam memilih topik berita. Artinya adalah, ketika membaca surat kabar konvensional, para pembaca tidak akan merasakan yang namanya monoton. Para pembaca bisa memilih topik yang mereka inginkan dan tidak perlu membutuhkan waktu lama. Berbeda dengan surat kabar pada umumnya. Ketika kita menerima surat kabar, tentunya kita sudah mendapatkan porsi dari topik-topik tersebut. Sementara di surat kabar konvensional, kita memiliki jangkauan luas dalam memilih atau memilah dan juga membaca topik berita yang kita inginkan. Pembaca surat kabar digital biasanya dapat mengakses berita-berita terdahulu yang terdapat di dalam arsip berita surat kabar digital dan membaca berita-berita terkait. Sedangkan surat kabar konvensional terbit secara berkala. Surat kabar digital yang menggunakan media internet dapat diakses di mana saja dan kapan saja, asalkan terdapat koneksi internet. Sehingga suatu surat kabar digital cepat menjangkau banyak pembaca karena internet yang sangat amat luas. Surat kabar digital yang menggunakan media internet dapat diakses di mana saja dan kapan saja, dengan syarat terdapat koneksi internet. Mengapa? Agar suatu surat kabar digital dapat menjangkau banyak pembaca lebih cepat dan lebih luas dibandingkan surat kabar edisi cetak. Dengan adanya internet, surat kabar digital dapat menjangkau seluruh pembacanya dengan cepat. Berbeda dengan surat kabar edisi cetak, kita harus melalui proses yang cukup lama. Jika surat kabar edisi cetak dimulai dari pencetakan, lalu penyebar luasan menggunakan transportasi. Berbeda dengan surat kabar digital. Jika surat kabar digital, kita tinggal upload dan membutuhkan jaringan internet tentunya. Setelah selesai upload, maka itu akan tersebar ke seluruh jaringan internet yang ada. Berita yang disajikan semacam breaking news dapat ditampilkan dengan mudah di dalam surat kabar digital. Berbeda dengan surat kabar edisi cetak. Dalam surat kabar edisi cetak, mungkin ada beberapa berita yang tidak bisa ditampilkan karena satu dan dua hal, atau juga karena peraturan yang sudah ditetapkan. Beda halnya dengan surat kabar digital. Di dalam surat kabar digital, kita bisa membaca segala jenis berita yang kita inginkan. Tidak ada batasannya sama sekali. Perkembangan surat kabar digital tidak hanya didorong permintaan konsumen dan pembaca, namun dari sisi organisasi dan media juga mempunyai alasan yang memotivasi organisasi tersebut untuk mengembangkan dan membuat surat kabar digital. Jadi, surat kabar digital berawal dari permintaan konsumen dan juga pembaca, lalu organisasi serta para awak media.